Oke, kita mau ngecek ya. Nah, kalau ada yang mau join monggo, saya akan coba. Oke, kita mau coba untuk ngitung apa trigger ya. Gimana cara ngitung trigger di Speedtronic ya. Nah, kalau di Speedtronic ini layarnya di sini ya. Nah, layarnya di sini. Nah, ini kelihatan nggak nih? Bentar, saya coba cek dulu ya. Oke, 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 oke. Oke, ini kalau ngecek trigger, jadi setiap pertama kali kita mau install Speedtronic itu trigger itu harus diketahui. Oke, itu adanya di edge setup, kemudian di timing, ya. Nah, di sini ada nih crank trigger ini nih ya. Crank trigger, crank angle sensor, gear tube, sama timing sensor. Oke, cara settingnya gimana? Cara settingnya adalah misalkan kita punya trigger 36-2. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ya, oke. Di sini ya, saya copy dulu nih punyanya si Mega Square. Oke, bentar. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke. Nah, di sini nih ada foto ya, ada foto, ada gambar ya, gambar trigger 36-2. 36-2 di sini ada ya. Oke, pertama kali yang kita lakukan adalah kita harus make sure silinder 1 dalam posisi top. Jadi ya absolute top lah, absolute top dalam artian ya pakai paling yang gampang ya pakai lidi lah gitu. Pakai lidi, cek kalau sampai titik top. Oke. Nah, eh, di sini nih, saya bikin di sini sensornya ya. Nah, kira-kira sensornya adanya posisinya di sini nih. Oke, saya warnain dulu ya, kira-kira di sini. Oke, dia posisinya nggak di gigi 22 dan nggak di gigi 23. Jadi kira-kira posisinya di tengah-tengah antara 22 dan 23. Oke. Nah,
Jadi pastiin ya, ini kondisinya dalam kondisi top 1 ya. Kemudian kita ngitungnya adalah gigi pertama ke berlawanan dengan jarum jam. Berlawanan itu ya sebelah kiri, kalau jarum jam kan muter ke kanan. Jadi kalau mesin muter ke kanan, kita ngitungnya ke kiri, ya. Berlawanan dengan jarum jam. Jadi kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oke, kita hitungnya adalah 23. Di mana 23 ini kemudian kita eh, eh, kan kan harusnya kan kenapa nggak 22? Karena di 23 nanti kita ada offset lagi. Offsetnya itu adanya di sini nih. Sorry, di mana nih tadi, di sini nih. Nah, timing sensornya. Oke. Eh, balik ke sini. Ya. Nah, ini kan 36 ya. Oke, kita hitung aja ya, 36. 36 gigi dibagi 360 sama dengan 10 derajat. Oke. Jadi maksudnya apa? Setiap gigi ini mencerminkan 10 derajat. Ya. Jadi 1 ke 2 ini adalah 10 derajat. Oke. Jadi artinya ini 10, 10, 10, 10. Kalau dihitung semuanya 360 derajat. Nah, kalau di tengah, ya ingat ya, komputer tuh bacanya kalau 10 ya 0, dari 0 sampai 9. Ya, dari 0 sampai 9, 10. Nah, ini kita bicara 36 minus 2 ya, 36 gigi lah, 36 gigi, 36 teeth. Ya, dalam teeth di sini. Ya. Kemudian, apa yang terjadi kalau misalkan sensornya nggak persis di atas gigi? Ya, kalau dari gambar ini, kira-kira ini kan tengah-tengah nih, antara 22 dan 3. Ya, dibagi 2 aja, 10 tadi, 10 derajat. Ini kan antara tiap gigi ini kan 10 derajat. Kalau dibagi 2, di tengah-tengah adalah 5. Jadi adalah 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 4. Nah, di sini kita masukkan 4. Gitu. Di sini 2, 3, di sini 4. Gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi caranya seperti itu. Di gigi ini mencerminkan satu crank rotation, ya. Jadi crank rotation kan 360 derajat. Kalau full cycle 4 stroke itu adalah 2 kali crank cycle. Itu makanya kalau misalkan hanya mengandalkan crank sensor tanpa menggunakan cam sensor, itu hanya bisa pengapian hanya bisa fase spark gitu. Nah, dia butuh cam sensor supaya bisa full sekuensial. Tapi kalau pertanyaan adalah kenapa si Speedtronic bisa injektornya full sekuensial di Mercury? Bisa karena ketika dia engine speed atau RPM-nya di atas 600 RPM, si ECU akan baca setiap kali dua kali putaran ini, dia akan baca misalkan di crank di tip nomor 5 silinder 1 nyemprot ya. Nanti di putaran berikutnya silinder yang sebelah sananya yang nyemprot gitu loh. Jadi seperti itu. Dan kenapa di injektor nggak ada masalah? Karena bagaimanapun juga injektor itu kan walaupun disemprot kan ketutup sama klep. Kecuali memang ada overlap. Jadi harus akurat gitu loh. Nah, kalau mesinnya standar, cam standar segala macam, biarpun disemprot juga akan ketahan sama klep. Ya kecuali klepnya bocor dan soal. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa full sekuensial kalau di Speedtronic Mercury gitu. Jadi seperti itu ya cara ngitungnya ya. Kalau di gigi 36, di gigi 60 juga sama, 60 minus 2 ya simple.
eh, setiap satu gigi ke gigi yang lain, kalau kita bicara 60, itu kan berarti kan 6 derajat. 6 kali 6, 36, which is 360 derajat. Jadi setiap puncaknya gigi itu ada 6 derajat. Oke, jadi secara akurasi ya, secara akurasi si si siapa? Si 60 gigi itu lebih akurat dibanding yang 36 gigi. Jadi sebenarnya kalau misalkan di 36 gigi ini si Ecu akan ngitung setiap kali dia pindah dari gigi 19 sensornya ke gigi 20, dia akan ngitung berapa berapa eh, berapa kejadian itu berapa cepat. Nah, nanti dari situ akan dihitung rata-rata. Jadi misalkan 19 ke 20, anggaplah 1 detik. Nah, si Ecu akan hitung, oh ternyata setiap dibagi 10 derajat gitu 1 detik. 1 detik kan berarti kan 1000 milisecond. Nah, berarti setiap kali dia pindah dari satu gigi ke gigi yang lain itu kejadiannya adalah 100 milisecond. Nah, jadi seperti itu. Jadi ngitungnya seperti itu. Jadi, oh ini kejadiannya sudah 500 milisecond, ya berarti ini kira-kira posisi cranknya adanya di gigi 19,5 atau 19,4 di tengah-tengah gitu loh. Jadi nggak usah khawatir. Tapi itu sangat minim lah, sangat minim banget lah. Artinya 36 udah cukup banget, udah cukup banget. Di apa buat komputer tuh nggak harus perfect sampai satu single digit itu nggak perlu banget gitu. Jadi seperti itu ya. Dari cara ngisinya yang pertama adalah di sini 23 terus timing sensornya adalah 4 gitu. Jadi dari mana dapat 23? 23 yaitu tadi ya, 23 1 sampai kita hitung berlawanan dengan jarum jam 23, kemudian ya mundur kita hitung. Ini posisi sensornya ada di antara 22 dan 23. Nah, kenapa ditulis 4? Karena per gigi ini kan 10 derajat. Dan komputer yang hitungnya bukan 1 sampai 10. Enggak, tapi 0 sampai 9. Gitu. Jadi tengah-tengahnya bukan 5, tapi tengahnya dalam 4. Gitu. Sebentar ya. Ini si Splitronic lagi mikir, lagi bahas ini. String Tiger. Oke, jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, kalau Om Wahyu, halo apa kabar Om? Oke, sekarang kita lihat ya, ada berapa model crank trigger yang bisa disupport. Kebanyakan ya yang disupport sama Splitronic. Kita lihat di sini. Oke, kalau kita mulai dari Orion dulu, Orion di sini ya ini ya. Nah, gimana sekarang pertanyaan adalah gini, oke kita tahu mesin yang kita pakai misalkan anggaplah Subaru. Subaru itu Subaru modern itu crank triggernya sama persis sama Avanza. 36 minus 6. Jadi minus 6 itu adalah 36 minus 2 minus 2 minus 2. Jadi Subaru trigger pattern. Kurang garing orangnya yang ini. Nah, ini yang barunya nih yang sebelah kanan nih ya. Nih yang barunya ya. Nah, kenapa dibilang 36 minus 6? Ya karena ini 36 gigi ya. Kalau lengkap ini semuanya 36 gigi. Tapi minus 6 artinya sebenarnya bukan minus 6 langsung 6 kosong enggak, tapi sebenarnya minus 2, ini 2 kosong, ini 2 kosong, dan ini 2 kosong. Gitu. Ini sama persis sama Avanza. Yang pakai ini seingat saya Suzuki juga pakai di M series M15 ya, itu pakai juga. Kemudian di Avanza udah pasti. Terus kalau nggak salah malah Yaris yang baru mungkin pakai. Saya lupa pakai apa enggak. Tapi yang pasti
eh, eh, 3 mesin itu, apa, Suzuki M15, terus Avanza Xenia, kemudian satu lagi adalah yang pasti adalah Subaru gitu. Jadi caranya adalah kalau kita tahu ini, kemudian kita tinggal nyari aja. Kan berarti kan 36 minus 6. Oke, di sini ada 36 minus 1 rotor dibuat apa namanya, rotari. Rotari yang baruan ya 36 minus 6, 24 plus TDC. Ini adalah yang versi lama, dia pakai Delco ini masih. Nah, ini ada satu lagi namanya standar pulse. Nah, standar pulse ini adalah firmware buat fuel only. Jadi ini nggak handle ignition. Jadi fuel only, kita nggak perlu bikin gigi ompong. Gigi 36 aja nggak masalah. Dia tahu gitu loh, bahwa ini, oh dia cuma perlu baca RPM aja. Kemudian 18 minus 1, saya nggak tahu nih mesin apa. 36 minus 2 nih Toyota, 2 JZ, 1 JZ, itu 36 minus 2. Kemudian 60 minus 2 nih populer di BMW ya. 6 silinder BMW, Mercy, VW juga ada yang pakai 6 silindernya. Kemudian 36 minus 1, ini biasanya Ford ya. Ini Ford Dara, ada yang pakai ini 36 minus 1. Kemudian 36 minus 1, 4 silinder, lupa nih siapa mesin apa ini. Tapi yang 6 silinder, ya itu tadi Ford juga pakai juga ini. Kemudian di sini 36 minus 1, 8 silinder, ini adalah Ford, Boss 36, Boss 350 apa 360 juga pakai. 36 minus 2 ya kebanyakan Toyota ya. Toyota mulai dari Beams, 2J apa, Toyota lah, 4ZZ segala macam, 4 silinder kebanyakan Toyota pakainya. Toyota ya, mesin yang memang lahir dari Toyota. Kalau Avanza kan mesinnya Daihatsu sebenarnya. Kemudian 36 minus 2, 8 silinder nih Toyota juga. Cuma kalau misalkan Lexus UZ itu ada firmware sendiri, jadi nanti adanya di bawah. Kemudian 60 minus 2 nih BMW ya, mesinnya M40, M43, Sportage juga pakai ya. Sportage pakai 60 minus 2, yaitu Sportage Kia Sportage yang lama ya. Ini pakai 60 minus 2, 4 silinder. Kemudian 60 minus 2, 6 silinder, ini ya sama yang di atas. Bedanya kalau ini yang apa? Yang Adelco ya, yang di atas 6 coil gitu. Beda gitu. Kemudian 24 minus 1 ini saya kurang paham. Tapi ini kemungkinan Toyota ini 24 plus 1 TDC karena ini ada TDC-nya gitu. Kemudian Nissan ya, Nissan ini antik ya. Nissan ini adalah optik ya yang ada di Delco. Orang Nissan bilangnya adalah crank angle sensor. Jadi saya tunjukkan nih, Nissan gas trigger wheel. Nah ini Nissan, trigger wheel-nya si Nissan seperti ini. Gitu. Jadi ini Nissan, dia optik dia, gitu, dia optik. Ini yang saya tunjukkan ini kebanyakan dipakainya di RB, nih, ini RB nih. Itu RB SR kebanyakan pakai ini. Itu. Oke, kemudian Nissan 6 silinder ya pasti sama ya, pakai kalau SR pasti 4 silinder, kalau yang 6 silindernya ada RB, RB26, RB25, RB20 pakainya sama. 4 plus 2 saya belum pernah ketemu di Indonesia. Saya sendiri belum pernah ketemu. Nah, kalau Mitsubishi ini yang dipakai gallon nih. Jadi kemungkinan gallon yang 6 silinder pakainya ini, gallon V6 pakainya ini. Dan 12 plus 1 belum pernah ketemu juga, 12 minus 1 belum pernah ketemu juga. Terus 12 minus 1, 24 minus 1 belum ketemu juga. 4 plus home belum ketemu juga. Bentar, Honda itu apa ya? 24 plus 1 apa? 12 plus 1 kalau Honda. Ini Honda nih kemungkinan nih. 12 plus 1. Honda, kita lihat ya Honda. Honda K24.
crank trigger sensor. Ya, 12+1. Ini Honda nih. Ya, 12+1. Tapi antiknya adalah si Jazz itu 60-2. Saya nggak ngerti. Ini adanya di K24 kalau ini. Kalau Jazz itu 60-2. Gitu. Itu yang saya yang pengalaman lah, tapi teman-teman kalau misalkan ya tahu ininya ya bisa lah. Oke, di sini nggak ada spesifik buat UZ ya, tapi kalau di Mercury ada 60-6 nih kalau lupa saya 60-6 ini mobil Eropa kalau nggak salah. Oke, kalau di Mercury-nya kita lihat ya di sini ada firmware-nya. Ini ada LS2 ya, Chevy. Kemudian ada BMW 1200 ya. Ini motor ya. Itu motor BMW 1200. Kemudian Daihatsu 4+1 di sini. Kemudian PT Cruiser juga ada nih, PT Cruiser ada sendiri. Kemudian yang beda ini semuanya hampir sama. Nissan ya ini yang Nissan 8 silinder nih ya, yang VVTi yang VQ nih. Sorry VK. Kalau VQ itu 6 silinder, kalau VK itu 8 silinder. Kemudian Subaru yang lama ya. Ini 36-6 nih Subaru yang biasa kita pakai juga buat Daihatsu atau Avanza. Kemudian 4+2 home ya saya kurang paham ini 4+2 ini buat apa. Ini Mitsubishi 6 silinder ya, V6 36-1 ini kalau nggak salah dua coilnya apa ya, belum pernah ketemu. Ini yang saya bilang Lexus VVTi 8 silinder ini bisa dipakai di 1 UZ VVTi, 2 UZ, kemudian di 3 UZ. Ini pakainya ini. Kemudian di sini ada beberapa informasi ya. Oke, kalau di ZDZ ini sebutan panggilan dari Delco. Jadi istilah dari Delco itu orang bule nyebutnya adalah distributor. Gitu. Kemudian juga si Mercury ini support 10 silinder ya, 60-2 10 silinder ya. BMW ya, BMW yang mesinnya M5 yang tahun 2000-an. Ini 10 silinder. Kemudian juga ya si Speedtronic juga support 36-2 12 silinder ya, V12 maupun yang ini kalau yang ini nih Toyota ya, 36-2 Toyota Century mesinnya. Kemudian yang bawah ini adalah yang ini nih seri 7 maupun BMW Mercy S-Class. Gitu. Jadi seperti itu. Oke, kurang lebih kalau trigger seperti itu ya. Jadi kalau di Orion 2 ini nggak perlu bantuan dari kabel programmer. Kalau Orion 2 tinggal download aja, diganti kapan aja leluasa. Jadi bisa bebas gitu. Bahkan kalau misalkan Orion 2 mau dirubah jadi transmisi matic juga nggak ada masalah. Ya, kita lihat ya yang sudah Orion 2 yang sudah disupport untuk matic-nya udah cukup banyak karena ini ECU baru ya. Untuk matic-nya kita lihat Orion 2. Nah, ini port 4R44E ya. Ini port ya. Ini 4R44E, ini udah pasti disupport ya. A343 ini banyak nih populer dipakai. Salah satunya yang non Toyota yang pakai adalah si Cherokee AW4. Kemudian 4L30 ya GM ya. Kemudian ada Ford juga 4R70W. Kemudian BMW, Mercy, mungkin juga VW ada yang pakai juga nih 4HP18. Ini ZF ya. Kemudian yang lebih canggih dari 4HP18 adalah 4HP22 ya. Ini 4 speed ya. Ini 4 speed.
4 speed ya, dan satu lagi 4L80E. Ini rata-rata 4 speed. Kenapa 4 speed? Karena Orion ya drivernya nggak banyak gitu loh, jadi makanya 4 speed gitu. Tapi kalau Mercury cukup banyak, jadi bisa pilihannya banyak gitu. Nah, ini yang firmware yang cukup banyak ya, mulai dari Toyota 4 speed, Toyota 5 speed, dan sudah support Toyota 6 speed gitu. Dan Jatco juga support ya. Jatco ini biasanya dipakai sama Nissan ya. Nissan Patrol, Patrol lama kita sudah pernah pasang di sini, jadi aman, nggak ada masalah. Gitu. Kemudian BMW juga kita support, tinggal firmware-nya ada, saya punya. Kalau misalkan memang perlu, nanti saya kirimkan. Nah, ini Subaru juga kita support ya, 4EAT. Nah, jadi bahkan ada kawan kita yang mau ngerubah Subaru jadi ditaruh di belakang di PW, tapi masih matic. Caranya gimana? Caranya ya kita mesti akalin pakai gigi pembalik. Nah, dia lagi mikirin gimana caranya. Saya kurang paham. Tapi secara unit kita ada support. Kalau misalkan gearbox itu sudah muternya udah berbalik ya tinggal dipakai aja, kan keren. Kalau VW Beetle itu pakai transmisi matic dan mesinnya Subaru turbo. Oke, kayaknya cukup segitu ya. Harusnya sudah cukup jelas kalau mengenai masalah trigger. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sesi ini. Saya akan posting sesi ini di YouTube saya. Oke, terima kasih.